Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Fahlevi, saya dari Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 4. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan ujian akhir, yaitu matkul perkembangan teknologi komunikasi dari Pak dosen Tri Okta Silva Kimiawan. Pertanyaan pertama adalah, Alvin Toffler, seorang penulis yang melahirkan banyak karya tulis yang mengenai revolusi komunikasi dan digital. Menurut Alvin Toffler ada 3 fase, yaitu fase pertanian atau fase agraria. Pada fase ini manusia bergantung pada teknologi pertanian yang masih sangat tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup di zamannya. Tak ada teknologi yang canggih dan serba instan seperti yang kita jumpai sekarang. Teknologi yang digunakan fase ini contohnya kayak kincir angin, kincir penggerak, dan cangkul. Fase industri. Di fase ini masyarakat yang ada di dalamnya jauh lebih berkembang dibanding fase pertama. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah munculnya berbagai macam kemajuan di bidang industri. Masyarakat yang dulunya bertani pun bergeser menjadi pekerja pabrik. Fase yang ketiga, fase pasca industri. Di fase ini, fase yang paling modern di mana masyarakat sekarang sangat menikmati perkembangan komunikasi, di mana komunikasi pada saat ini sangatlah mudah dilakukan. Contohnya kayak alat elektronik dan handphone. Pertanyaan kedua adalah, disuruh uraikan teknologi syarat dengan nilai tertentu dan mengganggu kemampuan manusia yang berpengaruh pada perkembangan peradaban manusia. Jawabannya adalah teknologi syarat dan nilai-nilai tertentu dan mengganggu kemapanan manusia yang berpengaruh pada perkembangan peradaban manusia. Kondisi ini dilematis yang menjadi berpengaruh dalam hal seperti tidak ada negara yang berkuasa atau sanggup menahan laju teknologi. Teknologi yang berkembang sangat cepat melampaui kesadaran manusia, aktif atau pasif dalam menerima teknologi, di mana manusia terbagi 2 kategori, yaitu aktif menerima atau juga pasif menerima. Dengan kata lain, menolak teknologi. Manusia tidak akan bisa menyalahkan teknologi. Teknologi tidak dapat dibeli. Dan pengaruh lainnya adalah masyarakat maju karena teknologi. Langsung aja pertanyaan yang ketiga, yaitu sebagai masyarakat pertanian dan industri, masyarakat informasi juga mempunyai ciri-ciri. Di sini suruh sebutkan dan jelaskan ya. Jawabannya adalah masyarakat pertanian dan industri memiliki masing-masing, dan masyarakat informasi juga memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Informasi menjadi alat komoditi. Yang kedua, sistem berubah dari manual ke elektronis. Yang ketiga, kompetisi bersifat global dan ketat. Yang keempat, sektor ekonomi bergeser dari penghasil barang ke pelayanan jasa. Yang terakhir, pengambilan keputusan berbasis pada teknologi informasi. Langsung aja ke pertanyaan keempat, yaitu masyarakat maya memiliki realitas antara lain kayak bermain topeng, miskinnya tatap muka, budaya rasisme, membangun avatar, alone together, dan selalu terhubung, budaya komentar, keakariban, keheningan, dan kedangkalan makna. Di sini suruh jelasin ya satu-satu. Baik, saya akan jawab. Bermain topeng adalah miskinnya tatap muka. Maksudnya secara harfiah menyembunyikan sifat aslinya atau menyembunyikan identitas agar terlihat menarik di mata orang lain. 1. Miskinnya tatap muka adalah berarti orang semakin malas bertemu secara langsung dan
terap bisa berkomunikasi di media sosial. Yang kedua adalah budaya narsis, yaitu sifat ingin populer, tentu secara berlebihan mengarah pada hal negatif, kemudian dipublikasikan ke media sosial. Yang ketiga, membangun avatar. Avatar adalah salah satu gambaran yang mempresentasikan diri, namun tidak mewakili sifat asli dari orang tersebut. Yang keberapa nih? 1, 2, 3. Yang keempat ya, alone together. Secara alfiah, hal ini berarti bersama-sama, tetapi meski secara bersama-sama tentu tetap sendiri. Selanjutnya, budaya selalu terhubung. Budaya selalu terhubung ini dapat dilihat orang yang selalu ingin membagikan pengalamannya lewat suatu postingan di media sosial. Selanjutnya adalah budaya komentar dalam media sosial orang lain, bebas berkomentar dari memuji sampai menghina. Selanjutnya, kekariban dan keheningan. Maksudnya tuh kayak ketika media sosial menjadikan dua hal sekaligus, kekariban dan keheningan. Maksudnya ketika ada orang akrab di media sosial, belum tentu mereka bertemu keduanya bisa saling ngobrol, saling bercakap dengan baik ataupun akrab. Yang terakhir adalah kedangkalan ya. Kedangkalan maksudnya antara satu dengan orang yang lainnya tuh di dalam media sosial hanya berdasarkan kepentingan sementara aja. Baik, itu aja yang bisa saya jawab dari nomor 1 sampai nomor 4. Sekian. Jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah jawaban, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.